Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Baharudin MPD selaku dosen penguji komprehensif pada bidang uji Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Perkenalkan, nama saya Rizka Rojatun, NPM 2111010128, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelompok 45. Di sini saya akan memaparkan tentang Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Pada pemaparan yang pertama yaitu mengenai pengertian Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti mengumpulkan atau dengan kata lain secara keseluruhan atau susunan. Pendidikan dalam konteks Islam dikenal sebagai at-tarbiyah yang berarti pengajaran, sedangkan menurut istilah pendidikan ialah proses di mana manusia membina manusia lainnya secara sadar dan sistematis. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut Muhaimin, sistem pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang dikembangkan secara dasar-dasar fundamental sesuai dengan yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, sistem pendidikan Islam ialah suatu pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya adalah dasar dan tujuan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu dasar sistem pendidikan Islam. Dasar yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai landasan utama dan aspek yang mencakup segala hal. Dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang kedua adalah sunnah, yang mana sunnah sebagai landasan kedua dan tafsir dari perjalanan terhadap Al-Quran. Dalam hadis riwayat Tabrani, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain yaitu man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yakhrij. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yaitu dasar sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu Pancasila, yang mana Pancasila sebagai ideologi negara, dan selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, tujuan dari sistem pendidikan Islam ada dua. Yang pertama adalah untuk membentuk insan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah untuk membentuk insan yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Sedangkan tujuan dari sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, diterangkan bahwasanya tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk membentuk potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, cakap, berilmu,
kreatif, mandiri, bertanggung jawab terhadap bangsa dan masyarakat, dan menjadi warga negara. Selanjutnya adalah jenis dan jenjang pendidikan nasional. Yang pertama adalah jenis pendidikan nasional. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini biasanya mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, menengah, dan juga perguruan. Dan selanjutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal ini biasanya mencakup pendidikan yang berupa pelatihan ataupun kursus. Selanjutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal ini biasanya pendidikan yang berasal dari keluarga ataupun masyarakat. Sedangkan jenjang dari pendidikan nasional yaitu yang pertama ada pendidikan dasar, lalu pendidikan menengah, dan juga pendidikan perguruan tinggi. Landasan yuridis sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pada sistem pendidikan nasional, dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1, yaitu mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Sedangkan pada sistem pendidikan Islam, yaitu dalam Undang-Undang Pasal 12 Ayat 1, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan mencakup pendidikan keagamaan sebagai bagian integrasi pendidikan di Indonesia. Kedudukan sistem pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kedudukannya yaitu sebagai lembaga formal, informal, dan non-formal, dan lembaga keagamaan lainnya. Selain itu, diintegrasi sebagai mata pelajaran wajib di sekolah umum, dan juga berperan sebagai pembentukan karakter pada peserta didik. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 15 yang mengatakan bahwasannya pendidikan Islam diakui sebagai pendidikan nasional. Selain itu juga pada pasal 30 yang mengatakan bahwasannya pesantren dan pendidikan Islam lainnya diakui sebagai pendidikan formal dan non-formal. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.